Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi, saya dari kelompok 9 Sufi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal sejarah kemunculan Salafi dan Wahabi. Sebelumnya berbicara tentang Wahabi, Wahabi adalah sebuah aliran yang pendirinya adalah Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman An-Najm. Syekh Muhammad adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebuah tokoh yang berperan penting terhadap kemunculan Salafi dan Wahabi. Sejak kecilnya Syekh Muhammad sudah mulai mempunyai minat dan hasrat yang besar untuk mempelajari buku-buku tafsir dan prinsip-prinsip keimanan atau akidah. Syekh Muhammad belajar fikih Mazhab Hambali dari ayahnya, yaitu Muhammad. Di masa remajanya, Syekh Muhammad sudah mulai memandang kegiatan praktik keagamaan penduduk Najd adalah sebuah hal yang salah. Tidak berhenti di situ pula. Pada masa perjalanannya di kota Basrah dan Madinah, di situ dia sudah menentang kegiatan praktik keagamaan penduduk setempat adalah sebuah hal yang salah. Oleh karena itu, di kota Basrah, penduduk setempat mengusir Syekh Muhammad karena dia tidak suka apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad di kota Basrah. Di kota Basrah. Setelah itu, Syekh Muhammad sudah mempelajari buku-buku kaidah keimanan pada buku ayahnya dan mulai mempelajarinya. Habis itu, Syekh Muhammad sudah mulai berencana untuk berdakwah penolakan terhadap kepercayaan di penduduk Najd. Disitulah timbul argumentasi dan pendapat pro kontra antara ayah dan anak. Pertengkaran antara ayah dan anak berselang beberapa tahun. Setelah itu, ada juga kakak dari Syekh Muhammad tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad, tidak menyukai aliran dan kepercayaan Syekh Muhammad. Maka dari itu, kakaknya Syekh Muhammad menyuruh penduduk tempat untuk tidak percaya dan menjauhi Syekh Muhammad. Disitulah Syekh Muhammad mempunyai tantangan yang lain lagi. Setelah wafat ayahnya Syekh Muhammad, yaitu Abdul Wahab, Syekh Muhammad sudah mulai bergerak untuk berdakwah, untuk menyampaikan kepercayaan dan keimanan yang dipelajari oleh Syekh Muhammad, serta menolak praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Di situ terdapat beberapa orang dan kelompok-kelompok yang mulai untuk mengikuti Syekh Muhammad, dan Syekh Muhammad mendapatkan popularitas yang terkenal dari apa yang diajarinya dari kepercayaan keimanannya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilya untuk dilanjutkan apa yang saya disampaikan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan Muhammad
bin Abdul Wahhab ini, dia menyebarkan ajarannya dengan cara masyarakat harus mengikuti ajarannya. Jika masyarakat tersebut menolak, maka akan diperangi dan dirampas harta kekayaannya. Muhammad bin Abdul Wahhab menyerukan kepada masyarakat tentang tauhid atau monoteisme. Namun, tauhid ini keliru. Siapa saja yang taat, maka akan memiliki jaminan keselamatan sepanjang hidupnya, dan harta miliknya akan diperhatikan. Sementara itu, orang lain, orang yang melarat kehidupannya, dibunuh seperti orang kafir, dan harta miliknya boleh diambil karena sesuai dengan ajaran agama. Muhammad bin Abdul Wahhab wafat pada tahun 1206 Hijriah. Setelah wafatnya, para penerusnya meneruskan kebijaksanaan politik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi pendiri paham Wahabi. Dia bernama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah di kota Uyainah yang berada di wilayah Najdi yang berjarak 70 km dari Riyadh atau ibu kota Arab Saudi. Dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah pada umurnya ke-91 tahun. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan minatnya yang sangat besar terhadap buku-buku tafsir, akidah, dan hadis. Ayahnya ya seorang hakim bernama Syekh Abdul Wahhab adalah ulama besar yang bermadhab Hambali. Kakeknya bernama Syekh Sulaiman adalah seorang mufti atau pemberi fatwa dan sebagai rujukan utama para ulama. Sedangkan para pamannya semua adalah seorang ulama. Karena berasal dari keluarga ulama, beliau dididik ilmu agama yang kuat oleh ayahnya, sehingga saat beliau masih kanak-kanak, beliau sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz sebelum usianya menginjak 10 tahun. Karena beliau dari kanak-kanak sudah tidak suka membuang-buang waktu dan bermain-main seperti anak-anak kecil lainnya, ayahnya tentu sangat bangga terhadapnya. Pada saat beliau beranjak dewasa, beliau pergi ke daerah Mekah dan Madinah untuk berguru kepada guru lainnya. Pada saat di Madinah, beliau melihat banyak sekali umat Islam yang pergi ke makam Nabi Muhammad dan para ulama lainnya untuk memohon sesuatu setelah mereka beribadah haji. Hal tersebutlah yang menyebabkan Syekh Muhammad memunculkan paham untuk mensucikan akidah agar para umat Islam tidak lagi berziarah ke makam Nabi dan para ulama lainnya untuk memohon sesuatu. Syekh Muhammad ingin sekali para umat Islam jauh dari khurafat, tahayul, dan bid'ah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada video berikutnya. Terima kasih. Saya akan membahas tentang kerancuan konsep manhaj salaf. Sebagaimana telah disebutkan, salaf adalah orang-orang yang hidup di 3 abad pertama setelah masa Rasulullah, diawali oleh masa sahabat dan diakhiri dengan atba' tabi'in. Sebagaimana masyhur adanya, Salafi Wahabiyah mengklaim dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, umat Islam wajib memahami berdasarkan pemahaman salaf dan wajib mengikuti manhaj salaf. Nah, dengan klaim itu, mereka secara tidak langsung mengatakan bahwa pemahaman salaf adalah salah satu dalil syar'i yang wajib diikuti. Klaim mereka mengandung 2 kekeliruan besar. Pertama,
Sungguhnya salaf tidak pernah sama dalam memahami berbagai permasalahan agama yang begitu kompleks. Mereka tidak pernah berada dalam satu mazhab sehingga sah dikatakan manhaj salaf. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah tidak satupun dalil yang mewajibkan umat Islam untuk meninggalkan akal yang telah Allah berikan. Juga tidak mewajibkan umat Islam untuk tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman orang lain. Nah, orang-orang Salafi Wahabi ini mengklaim bahwa pendapat yang mereka sampaikan adalah mazhab salaf, karenanya umat Islam tidak boleh meninggalkannya dan harus berpegang teguh dengan mazhab itu. Klaim ini tidak lain untuk mengelabui orang awam dan orang-orang yang kurang mengerti agar mau mengikuti apa yang mereka inginkan. Berarti umat Islam yang mengikuti salah satu dari imam mazhab juga disebut Salafi karena telah mengikuti salah satu pendapat salaf. Namun Salafi Wahabi ini justru tidak mengikuti ulama salaf melainkan Muhammad ibnu Abdul Wahab. Oleh karena itu mereka lebih layak disebut Salafi Wahabi. Selain mengikuti pendapat Ibnu Abdul Wahab, mereka juga mengikuti Ibnu Taimiyah. Nah, apakah Ibnu Taimiyah itu seorang salaf? Tentu bukan, karena dia hidup setelah 700 tahun masa Rasulullah SAW.